Nah, tadi kita sudah bahas 4 langkah utama dalam kegiatan industrial hygiene. Jadi ada antisipasi, ada rekognisi, ada evaluasi, dan ada kontrol atau pengendalian. Jadi 4 tahap ini adalah 4 tahap penting yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Nah, kita sekarang masuk nih ke beberapa contoh untuk lingkungan kerja yang perlu dilakukan asesmen atau pengukuran seperti itu. Jadi intinya, sekali lagi ya saya tekankan, kalau untuk industrial hygiene terkait kesehatan kerja, ini nggak semata-mata kita cuman asesmen di lapangan, tapi kita ada beberapa poin yang perlu dilakukan pengukuran atau bahkan sampai dengan uji lab seperti itu. Nah, di sini kita ngambil 3 contoh aja ya, karena ada banyak banget. Nanti teman-teman bisa lihat di peraturan yang akan saya sampaikan nanti, ada poin-poinnya yang perlu kita kendalikan. Tapi untuk topik ini kita akan coba bahas 3 aja. Yang pertama ada kebisingan, ada iklim kerja, dan ada pencahayaan. Kita bahas kebisingan dulu ya. Nah, kebisingan juga punya pengaruh nih terhadap kesehatan, jelas ya. Jadi kalau misalnya kebisingannya over melebihi NAB dan dikendalikan, tentunya akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Salah satunya adalah ketulian atau hilangnya daya dengar atau penurunan daya dengar. Nah, jika terjadi hal tersebut, tentunya punya dampak negatif nih terhadap si pekerja. Mulai dari gangguan fisiologis, tekanan darahnya yang meningkat, kemudian gangguan psikologis, stres, gangguan komunikasi, jelas ya, sulit menerima perintah kerja ataupun informasi lain, dan yang mungkin akan berdampak lebih parah yaitu gangguan keseimbangan. Karena dalam telinga kita punya peran juga nih terhadap keseimbangan. Jadi penting nih, makanya kebisingan perlu kita kontrol. Jangan sampai pekerja yang ada di tempat kerja kita mengalami resiko yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, untuk tuli akibat bising kita akan bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, tuli sementara. Tuli sementara adalah peningkatan ambang dengar yang bersifat sementara, kemudian disebabkan oleh paparan kebisingan secara singkat dengan sifatnya non-patologis, reversible, jadi dia bisa sembuh lagi, dan disebut juga dengan sebagai auditory fatigue. Jadi kalau contohnya sih ini ya, mungkin kalau kalian pernah nonton konser kan berisik banget tuh. Beberapa saat setelah kalian keluar dari tempat konser, itu kan pasti kalian akan mengalami penurunan daya dengar, namun secara singkat ya, nggak akan permanen. Jadi beberapa waktu kalian akan mengalami penurunan daya dengar. Nah, itu disebut dengan tuli sementara. Kemudian kalau tuli menetap, ini sifatnya dia permanen, dia bersifat patologis, irreversible, dia nggak bisa sembuh, dan biasanya sih ada dengung di telinganya seperti itu. Ini sih banyak faktor ya, biasa disebabkan oleh paparan kebisingan dalam waktu lama ataupun faktor-faktor lainnya. Kemudian yang ketiga adalah trauma akustik. Jadi trauma akustik ini ya gangguan pendengaran yang tiba-tiba terjadi. Kenapa bisa terus seperti itu? Biasanya sih ini terjadi karena suara yang sangat tinggi yang nggak mampu diterima oleh telinga. Contohnya adalah ledakan seperti itu. Jadi suara ledakan yang besar, yang tinggi, yang lebih dari 140 desibel biasanya, itu akan langsung merusak membran yang ada di telinga. Sehingga setelah merusak atau merobek membran tersebut, otomatis orang tersebut nggak bisa dengar lagi. Seperti itu. Jadi itu adalah 3 kategori kebisingan ya, yang sudah kita bahas singkat. Jadi ada tuli sementara, tuli menetap, dan tuli permanen. Nah, kalau untuk NAB kebisingan, ini teman-teman bisa buka nih di Permenkes nomor 70 tahun 2016. Kalau nggak salah saya udah upload ya di Google Classroom, jadi teman-teman bisa buka. Jadi di sini ada beberapa satuan dan indikator yang bisa teman-teman gunakan untuk dijadikan acuan dalam pengukuran kebisingan nanti saat teman-teman mungkin bekerja ya. Jadi intinya sih untuk NAB kebisingan yang kita jadikan acuan ada 8 jam per hari untuk 85 desibel. Nah,
setiap naik 3 desibel itu pajanan yang boleh terpapar oleh pekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri adalah turun setengahnya. Jadi kalau ada kebisingan 88 misalnya, kan naik dari 85 ke 3, itu waktunya diturunkan setengahnya. Jadi cuma boleh terpapar dalam 4 jam. Begitu kalaupun naik 3 lagi menjadi 91, dia hanya boleh terpapar dalam 2 jam. Begitu seterusnya sampai dengan 139 desibel, itu hanya boleh 0,11, dan gak boleh seseorang terpapar kebisingan lebih dari 140 desibel walaupun hanya sesaat. Karena ini teman-teman bisa langsung terkena trauma akustik yang intensitasnya tinggi, contohnya ledakan seperti itu. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat ya, beberapa contoh aktivitas dengan desibel tertentu. Yang 140 itu saat jet engine untuk pesawat lepas landas, kalian nggak pakai APD itu udah wassalam deh kuping kalian, seperti itu. Nah, untuk upaya pengendaliannya kita bisa lakukan seperti hierarki kontrol ya, bisa itu dari eliminasi sampai dengan ke arah APD. Nah, untuk kebisingan tentunya kita harus mengukurnya dengan alat ukur ya, jangan pakai kira-kira ataupun perasaan karena nggak bakal akurat. Nah, kalau untuk alat ukur kebisingan kita sebut dengan sound level meter. Jadi ada tata caranya dalam penggunaan. Yang pertama jelas ya, harus kita aktifkan dulu atau kita nyalakan sound level meternya. Kemudian di sound level itu ada beberapa selektor, yaitu fast and slow. Kalau untuk pengukuran kebisingan kontinu kita gunakan posisi fast. Kalau untuk kebisingan yang impulsif atau enggak terus menerus atau yang terputus, kita gunakan posisi slow. Contohnya kebisingan kontinu ini kalau tempat kerja sih di ruang boiler misalnya atau di ruang genset, kan itu bising terus ya selama mesin itu beroperasi, maka akan timbul suara bising. Nah, di situ adalah contoh kebisingan kontinu. Kalau kebisingan impulsif itu contohnya kalau tempat kerja misal di curing kan dia ada waktu untuk rilis steam ya, dan biasa itu berisik tuh. Nah, itu contoh kebisingan yang impulsif atau terputus. Jadi dia hanya akan bising saat dia merilis steam, seperti itu. Kemudian kita pilih selector range untuk intensitas kebisingannya. Kemudian tentukan area yang akan diukur. Jadi kan sebelumnya kita sudah ada mapping nih. Oh, tempat ini yang bising nih, kita ukur di sana. Kemudian kita spesifiknya nih, kita mengukur di tempat kerja operator bekerja. Kalau dilakukan setiap 5 detik sampai dengan 10 menit. Kemudian hasilnya itu kita rekap untuk kita hitung, seperti itu. Jadi kalau di Vectorisy sudah ada rumusannya ya, kita tinggal masukin angka-angkanya aja, nanti keluar hasil. Nah, ini ada tabelnya ya. Jadi setiap 5 detik kita ukur sampai dengan waktu detik yang sampai dengan menit yang ke-10. Tinggal masukin ke tabel ini. Nah, untuk ngukurnya gini nih. Ribet ya, ada pakai log segala, logaritma segala. Nah, jadi tapi ini secara rumus ya. Cuman kalau untuk di Factory kita udah ada rumusannya di Excel, jadi kita tinggal masukin aja. Nah, untuk kebisingan, jika terpapar kebisingan, tentunya kita harus melakukan tes ya untuk mengukur derajat kesehatannya. Nah, biasanya saat medical check up ini kita lakukan tes audiometri untuk beberapa pekerjaan yang berpotensi terpapar kebisingan dengan intensitas yang berbahaya. Jadi ada tes audiometri, jadi nanti akan ada suara yang muncul dari headphone yang dipakai. Nah, jika terdengar suara, itu harus memberikan tanda seperti itu. Nah, tentunya untuk mengendalikan kebisingan, tadi kan kita sudah bahas ya, ada hierarki kontrolnya tuh, dari eliminasi sampai dengan APD. Nah, biasanya sih perusahaan menggunakan beberapa layer proteksi dari engineering control, administrasi, dan APD. Nah, kalau untuk APD ini kita biasa menggunakan earplug
atau earmuff dan atau earplug dan earmuff. Jadi tergantung dengan kebutuhan kebisingannya perlu dikurangin berapa, seperti itu. Nah, kalau nggak dipakai dengan APD secara benar ataupun nggak dilakukan pengendalian dengan baik, tentunya pekerja akan terpapar kebisingan yang nggak terkontrol sehingga bisa menyebabkan tuli. Tuli dibagi jadi 4 ya, ada tuli ringan, tuli sedang, tuli berat, dan sangat berat. Tuli ringan itu dia baru bisa dengar di desibel 41, tuli sedang baru bisa mendengar di desibel 61, tuli berat dia baru bisa mendengar di desibel 91, dan tuli sangat berat lebih dari 90 desibel dia baru bisa mendengar. Nah, untuk proteksinya kan ada earplug dari earmuff ya. Kalau earplug tuh bentuknya seperti headset, kalau earmuff seperti headphone. Jadi teman-teman bisa bayangkan, atau mungkin teman-teman juga pernah lihat ya di saat teman-teman magang. Untuk earplug sendiri, dia bisa mereduksi kebisingan 8-30 desibel dan biasanya dipakai untuk kebisingan yang maksimal 100 desibel. Ini biasanya masih pakai earplug. Nah, kalau udah masuk ke earmuff, biasanya dia kebisingan yang udah lebih, yang maksimal sampai dengan 110 desibel maksud saya. Jadi dia bisa mengurangi 20-40 desibel. Nah, nanti ada cara hitung-hitungannya di slide selanjutnya. Nah, jadi yang sebelah kiri ini earmuff ya. Benar earmuff. Dan sebelah kanan itu alat bantu dengar. Jadi untuk mengkampen teman-teman yang di lapangan, biasanya kita menjelaskan sebab akibatnya ya, jangka panjangnya seperti apa. Karena kalau ngomongin kesehatan, ini nggak langsung terdampak, pasti dampaknya jangka panjang.